Oke, selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus di pelajaran yang kedua. Ya, di pelajaran yang kedua. Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita buka pertemuan ini dengan berdoa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan buruk, sehingga kami mampu menemukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, tema yang akan kita bicarakan di pelajaran yang kedua ini adalah aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Jadi setiap orang punya perbuatan-perbuatan baik dan juga perbuatan yang buruk. Apa yang harus kita pilih? Mana yang harus kita pilih untuk kelangsungan hidup ini? Baik, perbuatan baik dan buruk dilakukan oleh umat manusia dari generasi ke generasi. Setiap generasi mempelajari aneka keutamaan dan kebiasaan dari generasi sebelumnya. Jadi generasi ke generasi itu artinya bahwa perbuatan baik dan buruk itu dilakukan oleh manusia secara turun-temurun, ya, turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang ini. Kemudian aneka keutamaan dan kebiasaan yang diliputi tata cara, pola pikir dan budaya, keyakinan terpatri dalam hati sanubari bagi kebaikan dan kebenaran. Nah, sudah terpatri dalam hati sanubari bagi kebaikan dan kebenaran. Kita selalu memilih yang baik karena yang baik itu pasti benar. Jika generasi sebelumnya atau lingkungan tempat seseorang anak itu tumbuh dan berkembang memberi pengaruh baik, akan muncul generasi sebelumnya. Dan lingkungan sekitar buruk biasanya akan memberikan pengaruh yang buruk. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau kita kebiasaan ngomong jelek, maka kita akan bicara jelek. Kalau dan berpengaruh pada orang lain, ya orang lain jadi bicara juga ikut jelek. Anak-anak sekalian yang terkasih, dalam kitab suci banyak contoh perbuatan baik yang mendatangkan sukacita, kedamaian, kebahagiaan bagi umat manusia. Nah, dari kitab suci adalah dari Tuhan sendiri memberi contoh bagaimana orang itu selalu berbuat sukacita dan penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka itu. Sehingga terhadap orang lain pun mereka juga harus baik seperti yang dicontohkan oleh Tuhan itu sendiri. Di dalam kitab suci juga mengajarkan bahwa Allah memberi kebiasaan atau memberi kebebasan kepada umat manusia untuk memilih dan melakukan perbuatan baik dan buruk. Dalam kitab suci mengajarkan bahwa Allah memberi kebebasan kepada umat manusia
Terserah kamu saja. Kamu mau memilih yang baik atau memilih yang buruk? Kalau yang baik tentu akan memetik hasilnya yang baik. Kalau yang buruk pasti banyak musuhnya. Ya itu. Itu dalam kehidupan sehari-hari manusia zaman sekarang ini. Lalu Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada kita untuk tetap melakukan perbuatan yang baik. Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan perbuatan yang baik, bahkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Ya, selalu mengajarkan yang baik terhadap orang yang baik dan juga terhadap orang yang melakukan perbuatan buruk pun ya diajak untuk berbuat baik. Perbuatan yang baik dan buruk semua ada akibatnya. Kita dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk, memahami akibatnya, dan memiliki keberanian untuk berbuat jujur dan melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang jujur ya, jujur itu apa adanya, jujur itu tidak bohong. Maka dalam keluarga kita selalu ditanamkan untuk berbuat kejujuran terhadap semua orang. Kita diajak berbuat jujur kepada orang lain supaya kita saling menghormati, saling menghargai, dan hidup kita akan menjadi lebih baik. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang kita lakukan yang membuat orang lain tersenyum, senang, bahagia, bangga, dan bertepuk tangan kepada kita. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang baik, tentu orang lain akan merasa senang, bahagia, bangga, dan ya bertepuk tangan, memberi aplaus yang luar biasa. Ya, itu. Wah, orang itu luar biasa, orang itu baik, orang ini. Nah, ini beda sama orang yang berbuat jahat. Perbuatan yang baik dilakukan bukan untuk mencari pujian, melainkan karena Tuhan Allah menghendakinya. Tuhan itu menghendaki agar semua orang berbuat baik, berkata baik, ya berbuat baik, berkata baik, ya apa saja yang baik-baik itu adalah asalnya dari Tuhan itu sendiri. Kemudian perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang kita membuat orang lain cemberut, sedih, marah, malu. Nah, kalau kita melakukan perbuatan buruk, pasti orang lain akan merasa cemberut, sedih, marah, dan malu. Kok begitu ya? Orang itu kok menjadi begitu ya ngomongnya, ya. Dia merasa senang kalau ada orang yang seperti ini, dan akibatnya adalah orang itu cemberut, sedih, marah, dan merasa malu. Perbuatan yang buruk dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Tiap hari berantem terus, ya, di sekolah berantem terus, ya. Tuhan tidak menghendaki kita melakukan perbuatan yang buruk. Jadi Tuhan tidak menghendaki kalau anak Tuhan selalu berantem, anak Tuhan selalu bermusuhan, anak Tuhan selalu ya berbuat yang tidak baik. Ya, ini, dan Tuhan tadi mengatakan selalu berbuat yang benar, selalu berbuat yang baik kepada semua orang. Orang yang berbuat tidak jujur, maka mereka tidak akan dipercaya kepada orang lain, bahkan dijauhi oleh orang lain. Orang yang berbuat tidak jujur tidak akan dipercaya. Anak yang tidak jujur tidak akan dipercaya oleh gurunya. Ya, tidak akan dipercaya oleh gurunya.
dan juga oleh orang lain. Ya, ini karena dia sudah tidak jujur. Tidak jujur dalam segala perkara. Ya, misalnya ada uang, ada apa, itu adalah membuat hati tidak senang. Kemudian saudara-saudara sekalian yang terkasih, berbuat jujur berarti bersikap apa adanya sesuai dengan kenyataan. Ya, siapa yang sudah pernah berbuat jujur nih, dan harus berbuat jujur dimanapun kita berada, karena perbuatan jujur ini adalah perbuatan yang baik, yang dianjurkan oleh Tuhan. Orang yang jujur membuat orang lain menjadi senang, bangga, wah senang. Ia bisa dipercaya karena selalu bersikap apa adanya, dipercaya oleh orang lain. Ya, karena apa adanya. Mereka melakukan perbuatan apa adanya. Selama di dunia ini, Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak mau dicaci maki, jangan mencaci maki. Kalau kita tidak mau dipukul, jangan memukul. Kalau kita tidak mau dimarahi, jangan memarahi. Itulah ajaran Yesus yang baik. Saling mengasihi satu sama lain. Kemudian ada tokoh namanya Adam dan Hawa, adalah salah satu atau salah memilih perbuatan mereka, yaitu makan buah terlarang sehingga jatuh dalam dosa. Pada waktu itu sudah dipesan oleh Tuhan, ya, jangan makan ini, jangan makan ini, tetapi karena dia tergoda oleh setan, ya, maka dia akhirnya jatuh dalam dosa dan memakan buah yang dilarang itu. Macam-macam perbuatan baik antara lain rajin berdoa. Anak yang baik itu selalu rajin berdoa. Berdoa dengan tekun setiap hari, setiap saat. Menghormati orang tua. Orang tua itu wakil Tuhan di dunia ini, harus kita hormati setiap saat, setiap hari. Rajin belajar dan menolong kepada orang lain. Masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, jadi sekali lagi perbuatan baik adalah berdoa, menghormati orang tua, rajin belajar, dan juga menolong kepada orang lain. Ada seorang tokoh namanya Elisabeth. Elisabeth adalah putri Raja Hongaria. Ya, putri Raja Hongaria. Raja punya anak perempuan namanya Elisabeth. Elisabeth ingin meneladani semangat kemiskinannya, bukan kekayaannya, tapi kemiskinannya Santo Fransiskus. Elisabeth ingin meneladani semangat kemiskinan dari Santo Fransiskus. Elisabeth tinggal di sebuah desa dan menghabiskan waktunya untuk melayani orang yang sakit dan miskin. Jadi Elisabeth ini yang diperhatikan adalah orang-orang yang sakit dan orang-orang yang miskin. Miskin itu adalah orang yang tidak mampu, tidak memiliki segala sesuatu, makan pun susah itu. Ya, inilah yang diperhatikan oleh Elisabeth. Kemudian Elisabeth itu berusia 84 tahun. 84 tahun. Ya, Elisabeth wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, ia dapat mendengar bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ya, pembaringannya.
Dan Elizabeth lahir pada tahun 1207. Itu. Kemudian semua perbuatan baik dan buruk semua pasti ada akibatnya. Semua perbuatan yang baik dan yang buruk pasti ada akibatnya. Perbuatan yang baik selalu membuat semua orang tersenyum, gembira dan bahagia. Ya, tersenyum, gembira dan bahagia. Sebaliknya, perbuatan yang buruk membuat orang-orang di sekitar kita sedih dan kecewa. Nah, ini adalah kebalikan dari atas tadi. Kalau melakukan perbuatan baik, banyak orang suka, senyum, bahagia. Tapi kalau orang melakukan perbuatan jahat, orang itu akan sedih dan kecewa. Terserah kita mau melakukan yang seperti apa, mau yang baik atau yang buruk. Melalui berbuat baik bisa dengan berkata jujur dan apa adanya, sehingga kita dapat dipercaya oleh orang lain. Kita harus berbuat jujur kepada semua orang dimanapun kita berada. Tuhan Allah selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik, tetapi kita perlu memiliki keteguhan hati untuk berjuang melakukannya. Itu. Anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan baik semua ada akibatnya. Jujur adalah awal berbagai perbuatan baik dan itu menyenangkan. Allah mengajarkan yang baik melalui kitab suci. Namun kita diberi kebebasan untuk menerima dan menolaknya. Perbuatan yang baik mendatangkan sukacita, kedamaian, dan juga kebahagiaan. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran agama hari ini sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan dalam judul yang berbeda. Akhirnya selamat belajar. Tuhan memberkati terhadap kita semua. Anak-anak, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah Kau tunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Bantulah kami agar dapat selalu berbuat baik kepada teman, guru, orang tua, dan saudara-saudari kami, sehingga dapat menjadi anak-anak yang Kau sayangi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih.